Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah di hadzal makan. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin ma ta'aqqabat al-laili wal ayyam amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam amma ba'd. Hadirin mustami'in An-Nazirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita dan selalu bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita khusus dan kepada semua hamba-Nya secara umumnya. Mudah-mudahan Allah berikan nikmat yang khusus kepada kita, nikmat yang banyak, nikmat yang berkah, nikmat yang baik, tambah kebaikan, tambah kesalehan. Mudah-mudahan nikmat tersebut Allah selalu berikan sampai akhir hayat kita insyaallah. Dan salawat yang selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang tanpa henti, salawat yang tanpa ujung, salawat yang terindah kita sampaikan kepada beliau. Harapannya kita mendapatkan keberkahan daripada salawat, kebaikan, keutamaan daripada salawat. Banyak orang yang membaca salawat, banyak pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ujung insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Hadirin jamaah Majlis Haddadul Qulub yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali hadir, kembali berjumpa di tempat yang mulia insyaallah di markas Majlis Haddadul Qulub, yang mana insyaallah tempat ini menjadi saksi kebaikan buat kita, menjadi tempat tilas kebaikan buat kita, jadi energi positif buat kita, sehingga jadikan kita dapat selalu baik, selalu taat, selalu dekat kepada Allah, dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak mungkin kita lakukan dari kebaikan, insyaallah kita dapat lakukan. Apa yang tidak mungkin terwujud dari doa-doa kita, insyaallah Allah wujudkan. Apa yang belum tersampaikan, terletak dalam hati kita dari kebaikan, insyaallah Allah berikan, Allah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan berkah semua itu semua berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita meneruskan kajian kita baca kitab Hadis-Sawi dikarang oleh Habib Ulama dan Ibrahim Smith. Dalam kesempatan ini kita akan sampai pada pembahasan al-fadl al-awwal di adabil alim, adabnya orang yang berilmu. Jadi kita yang merasa punya ilmu, walaupun sedikit, kadang kita tidak merasa punya ilmu sehingga kita abai dari amalan-amalan yang harus kita lakukan, yang seyogyanya kita lakukan. Padahal ya kita selama ini tidak merasa, tapi hakikatnya kita punya ilmu, tahu akan ilmu tersebut. Jangan sampai kita menjadi orang yang asing dengan ilmu tersebut, dengan amalan tersebut. Kenapa? Karena kita tidak merasa, padahal kita punya ilmu itu, tahu ilmu itu. Hingga dikatakan man tahawana alal ilm tahawan alal amal. Orang yang meremehkan, seolah-olah dia tidak punya ilmu, yang tidak tahu, sehingga dia akan tidak mengamalkan amalan tersebut. Man tahawana anil amal tahawan anil khair. Siapa yang meremehkan dari amal suatu amalan, maka dia tidak akan mendapatkan dari kebaikan. Man tahawana anil khair tahawana anil qurba. Orang yang tidak diberikan kebaikan, tidak mengamalkan kebaikan, tidak berada pada tempat kebaikan, berarti dia akan jauh dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man tahawana anil qurba tahawana anil ridha. Orang
ya tidak diberikan ya dari apa dari dekat kepada Allah, maka dia akan jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiannya kita sudah harus memilah dan memilih ya, dan mencari benang merahnya mana yang kita harus amalkan daripada ilmu-ilmu, sehingga ada sisi negatifnya kalau kita tidak mengamalkan daripada ilmunya. Mari kita kaji, mari kita telaah apa yang disampaikan mereka para ulama tentang orang yang menganggap enteng terhadap ilmu. Katakan Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab ini menyatakan, "Man ta'ammala ahwal as-sahaba wa tawaqqaf bihim min umuri ma la ya'ni arafa adab ar-rijal." Ya, sesungguhnya siapa yang memperhatikan akhlak-akhlaknya para sahabat, sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, anak didiknya Nabi Muhammad SAW, ya, penerus daripada Nabi Muhammad SAW, orang yang mulia setelah Nabi Muhammad SAW, ya, maka kalau kita perhatikan kata beliau, maka kita akan mendapatkan banyak hal. Ya. Kita perhatian kepada, ya, misalkan kepada orang tua kita, contoh. Kita perhatian kepada mereka karena kita pengen dapat keberkahan ilmu dan lainnya dari beliau misalkan. Maka kita perhatikan orang tua kita memasak, kita perhatikan orang tua kita mencari duit dari bekerja, kita perhatikan duduknya, makannya, maka kita akan mendapatkan ilmu dari orang tua mereka, orang tua kita. Oh, ini orang tua kita cari duit gini, orang tua cari duit ini harus susah. Oh, ini cara ibu kita makan. Oh, ini cara ibu kita tidur, minum, orang tua kita, ayah kita tidur. Kita dapat ilmu. Nah, ini kata beliau, ya, kalau kita memperhatikan, ya, mereka orang-orang besar, terutama yang setelah mulia setelah Nabi ada yaitu sahabat, maka kita akan dapatkan ilmu, kita akan dapatkan adab, kita akan mendapatkan hal adat yang paling mulia. Karena yang paling mulia setelah Nabi adalah para sahabat. Ya. Di antara para sahabat yang paling mulia adalah Khulafa Rasyidin, ya, menurut derajatnya, ya, sepakat mereka ulama. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini orang-orang yang mulia. Jadi secara umum mereka para sahabat, kalau kita perhatikan kita akan dapatkan ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kita, kalau kita tidak tahu, ya, saat waktu kita bodoh dulu, yang kita awasi orang tua kita. Kita dapat ilmu mereka berjalan, ilmu mereka begawi, ilmu mereka tidur, ilmu mereka kamar mandi. Kan tidak tahu kita kecil kan. Begini caranya duduk, begini caranya tidur. Nah, begitupun juga. Ya, kata beliau, Abdul Haddad, kalau kita mau mendapatkan ilmu yang mulia, ilmu yang utama, itu perhatikan mereka para sahabat. Ya, perhatikan mereka orang-orang besar. Perhatikan mereka, kalau sekarang ini orang-orang yang punya derajat. Kalau sekarang ini di bawah kita orang yang terdekat daripada kita yang kita bisa lihat, guru-guru kita. Kita perhatikan. Dan seterusnya. Biar kita dapat ilmu. Biar kita dapat adab yang mulia. Biar kita dapat adat yang mulia. Karena sebaik-baik adat itu adat orang-orang yang mulia. Kalau adat orang-orang yang tidak mulia, ya biasa baik. Ada mulia-mulianya. Ya, bahkan adat kita ini kan kalau ada hajatan menggaplek, bukan mulia adatnya, ya, tidak mulia. Jadi yang paling mulia daripada adat orang-orang yang mulia. Kan? Ya, orang yang mengawasi. Mari kita jawab aja ya. Wah.
Muhammad Rasulullah. Jawab. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Jawab dulu. Kok makan nih? Allah kok makan nih? Makan. La haula wala quwwata illa billah. Jawab azan. Ini kaget. Azan. La haula illa billah al-aliyyil azim. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. سيرة الفضيلة شرف والدرجة عالية رفيعة محمودا وسعادة جميعا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي خيرا وصلى الله وسلم على آله وصحبه. Ya, jadi perhatikan, lihat mereka orang-orang yang mulia. Adat mereka adalah adat yang paling mulia. Adat mereka, ya ada suatu saat orang mengajak Imam Syafi'i, memperhatikan Imam Syafi'i datang ke rumahnya. Dan kebetulan ya, karena mereka adat orang baik, ya, orang mulia itu suka menyambut tamu, bahkan diajak menginap kalau orang itu tempat yang jauh. Akhirnya diajaklah menginap orang itu dengan niatan untuk memperhatikan Imam Syafi'i adat-adatnya. Ya, dan kebetulan kamarnya di sebelah. Akhirnya sampai diperhatikan Imam Syafi'i itu apa gerak-geriknya. Karena beliau sudah orang besar, tidak berkumpul, jarang berkumpul dengan orang istrinya, tempat khusus ya. Akhirnya diperhatikan, dilihat keadaannya, apa yang ia lakukan. Ya, dari setelah sholat isya, tahajud, ya, kemudian sholat sunnah, tidur. Beliau berbaring pada tempatnya, perhatikan terus, tidak bangun malam. Ya, bangun, bentar, balik, ubah lagi, tidur lagi. Ya. Sampai tidak ada bangun malamnya dan sampai menjelang subuh. Sebelum subuh biasa itu. Ini katanya orang besar Indonesia. Hanya setelah itu besoknya beberapa hari, 2 hari dari situ ditanya, udah tidak kuat lagi gitu ditanya, wah Imam, dan engkau kami dengar adalah orang besar. Tapi saya perhatikan beberapa hari, 2 hari ini, ya engkau aktivitasmu biasa-biasa, tidak ada yang lebih, tidak ada yang mulia, tidak ada yang utama, amalan seperti biasa. Kau tidur setelah isya, setelah sholat sunnah kau tidur, bahkan tidak bangun tahajud, kau sholat bangun sebelum subuh seperti biasa. Ini dijawab, ya benar apa yang kau katakan, saya tidak banyak ibadah. Tapi ketahuilah saya beberapa malam ini
saya telah yang memecahkan lebih dari 70 macam ilmu, 70 macam permasalahan ilmu dalam hukum. Sehingga kita ketahui adatnya beliau yang sangat mulia itu luar biasa. Beliau adalah ulama besar, sehingga adat-adatnya adalah adat yang mulia. Orang yang membahas, mengkaji daripada ilmu itu lebih mulia daripada orang-orang yang ibadah biasa. Seperti jihad fisabilillah. Jihad luar biasa. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi kata beliau, sehingga perhatikan mereka, kebiasaan orang-orang yang besar. Contohkan di sini adalah kebiasaan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau ditelaah apa yang dilakukan sahabat tatkala datang orang yang tidak dikenal dan duduk dan mendekatkan tumitnya, ya, pahanya dengan paha Rasul dan menanyakan kepada Nabi. Nanya kepada Nabi, mal Islam, mal iman. Ditanya, kemudian dijawab dan dibenarkan sama orang itu. Hanya lagi dijawab oleh Nabi Sodakta. Dan apa yang dilakukan sahabat? Tidak. Tatkala orang itu pergi dan orang itu bertanya dan membenarkan, kalau kita ini pinteran gitu. Tapi mereka diam. Adab mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, perhatikan adab mereka. Mereka diam. Ya, bahkan setelah orang itu pergi, mereka tidak tanya. Kalau kita datang, siapa Ustaz? Siapa itu? Orang aneh nanya mana itu adab mereka. Ya. Sampai Nabi bercerita sendiri. Ya. Nabi Umar kata, "Mandalik, ya Umar, tahukah kau siapa orang itu?" Innahu ataka Jibril. Ya. Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian memberikan kabar kepada kalian. Ini adab mereka para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang adab yang luar biasa. Kalau kita perhatikan adab-adab mereka kepada orang-orang, kepada guru-guru mereka, kepada orang ulama, orang besar, mereka tidak berani sepatah pun mendahului sebelum itu disampaikan kepada mereka. Juga adab mereka para sahabat tatkala datang kepada mereka seorang perempuan itu datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, rajamlah saya ya Rasulullah. Karena saya telah berbuat zina ya Rasulullah." Ya Rasulullah, mungkin kau tidak sengaja. Mungkin kau bukan betul-betul pantas untuk dirajam. Datang lagi, "Ya Rasulullah, rajam saya." Sampai betul-betul datang 3 kali minta dirajam. Kalau betul-betul sehingga dia betul-betul merasakan demikian, sudah pantas untuk dirajam, akhirnya baru dirajam oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi apa mereka sahabat tidak ada tanya-tanya kepada Nabi, siapa yang lakukannya ya Rasulullah? Ya, mana dan di mana? Sebenarnya apa tidak? Tidak ada sepatah kata pun mereka bertanya kepada Nabi Muhammad. Jadi apa? Yang menonjol di sini adalah bagaimana adab mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adab yang paling tinggi, adab yang paling luar biasa. Ya. Sehingga mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan adab yang sangat luar biasa sekali. Sehingga itulah adab demi adab yang mereka pertontonkan kepada kita semua agar kita dapat mengambil pelajaran, mengambil ibrah tentang apa yang mereka lakukan. Itu adalah semuanya adalah didikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kadang-kadang kita diceritaan, nak nanya lah, mintalah macam-macam kepada orang yang lebih mulia daripada kita, guru-guru kita dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan oleh beliau juga, bahwasanya la yajidul alim ladzatal ilm hatta yuhadziba nafsahu akhlaqahu wa yastaqima ala kitab was sunnah.
Sungguhnya tidak akan mendapatkan kelezatan daripada ilmu kecuali atau sampai seseorang itu bisa mendidik atau mengalahkan hawa nafsunya, mendidik akhlaknya, pribadiannya, ya, dan dapat istiqomah dalam mengamalkan amalan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam sunnah. Ini baru bisa merasakan kelezatan daripada ilmu. Jadi maksudnya apa yang kita tahu itu harus kita lakukan, harus kita amalkan. Baru kita bisa merasakan kelezatan daripada ilmu. Ya. Karena ilmu itu ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah kemuliaan. Kalau kita tidak bisa mengamalkannya, maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan daripada ilmu. Jadi kalau kita tidak mengamalkan ilmu itu, maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan. Kalau kita mengamalkan, baru kita bisa mendapatkan kemuliaan. Ya, bayangkan kalau satu ilmu kita lakukan, kita istiqomahkan, lalu bagaimana kalau kita bisa mengamalkan, mengistiqomahkan banyak daripada ilmu, berarti banyak kemuliaan yang kita akan dapatkan. Inilah adab dan didikan yang diajarkan disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah daripada sifat yang mulia, yaitu al-insaf, sifat yang dapat mengatakan kebenaran pada diri kita. Apa yang benar dapat kita katakan, dan apa yang salah dapat kita katakan pada diri kita. Dan kita tidak bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, apabila ada pada diri kita, apabila ada pada orang yang kita tidak sukai. Ini termasuk adab juga demikian. Karena begitu yang dikatakan oleh Imam Abdul Bar, beliau mengatakan min barakati ilm wa adab. Daripada termasuk keberkahan daripada ilmu itu, kalau kita bisa mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kemarin sudah disampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Ali, bahwasanya ada beberapa hal yang sulit untuk dilakukan, yaitu qaulul haqqi inda man yakhafu aw yarju. Ucapan yang benar itu dikatakan, ucapan yang salah itu dapat dikatakan kepada orang yang kita orang harap ada harapan kepadanya. Jadi kita tidak berani menyampaikan yang benar karena dia itu kita ada harapan sesuatu padanya, ataupun orang itu yang kita takut. Ini termasuk hal-hal yang tidak baik kalau kita tidak bisa menyampaikannya. Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit rasanya. Kadang hal ini terjadi yang sulit kita katakan pada diri kita. Kita ini kenapa masih begini? Kenapa masih begitu? Kita tidak sulit kita untuk menyalahkan diri kita, untuk bahkan menyangsi diri kita. Mereka para sahabat, tatkala mereka melakukan kesalahan pada suatu tempat misalkan, maka dia tidak mau lagi lewat tempat itu. Bahkan misalkan dia lewat tempat situ, dia betul-betul istighfar, betul-betul menangis, betul-betul bertaubat. Kenapa? Betul-betul mengatakan salah, bahwasanya dirinya salah. Ataupun dia melakukan sesuatu, ya betul-betul dia menangis, betul-betul dia merasa salah karena melakukan sesuatu yang salah tadi. Ini al-insaf namanya, menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Utamanya pada diri kita. Imam Malik mengatakan, "Ma fi zamanin aqall min al-insaf." Pada zaman sekarang ini sangat sedikit sekali daripada orang yang bisa mengatakan yang benar itu benar,
Ya, hingga ulama mengatakan itu pada zaman Imam Malik, ya, pada abad ke-5 Hijriah, ya, pada abad yang ke-9 Hijriah. Lalu bagaimana kalau apalagi zaman sekarang ini, ya, salah, Anda dikatakan salah. Apalagi pengacara, oh, tambah, kata yang salah, baginya yang dibelanya benar. Ini berarti tidak ada kesadaran pada dirinya, tidak ada kejujuran pada dirinya. Nah, sehingga apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar, apa yang dicontohkan oleh kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Umar lagi berkhutbah dan ada perempuan yang menyalahkan, ya Umar, ya Umar, ya, sesungguhnya apa yang kau ucapkan itu salah, tidak benar. Akhirnya apa yang salah? Apa yang lagi ceramah? Apa yang salah menurutmu tadi? Ini itu yang tadi kau ucapkan ini salah. Akhirnya setelah ditelaah, ya, asabat imra'ah wa akhta'a Umar wa akhta'a rajul. Betul yang dikatakan oleh perempuan itu dan salah yang dikatakan oleh saya tadi. Ini beliau mengakui kesalahannya. Kadang kita kesalahan dosa kita tidak mau mengakui, tidak mengakui. Kesalahan sifat kita tidak mau mengaku. Ini adalah termasuk sifat yang mulia kalau kita bisa mengakui kesalahan kita, membenarkan hal yang baik pada orang, ya, memberi aplaus pada kemuliaan pada seseorang. Dan begitu pun juga Imam Ali bin Abi Thalib, tatkala datang seseorang yang mengatakan, ya Imam Ali, apa yang kau katakan tadi, ya, apa yang kau sampaikan tadi tidak benar, salah, begini yang benar, begini yang benar. Akhirnya tatkala ditelaah kembali oleh Imam Ali, asabta wa akhtatu. Benar apa yang kau katakan menurutmu tadi dan salah apa yang dikatakan oleh saya. Hingga dia mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan ada yang di atas orang yang berilmu, ada orang yang lebih berilmu. Kama utitul ilma illa qalil, kata Allah juga. Tidaklah aku berikan ilmu itu kecuali sedikit. Nah, jadi maksudnya kita tidak mungkin benar terus. Ya, ayah tidak mungkin benar terus. Ya, kakek tidak mungkin benar terus. Seorang penjahat tidak mungkin salah terus. Pendosa tidak mungkin dosa terus. Ya, mungkin orang yang pendosa pada saat ini dia punya niat baik, ya, dan dia tetap melakukan kebaikan dan Allah terima kebaikan yang dia lakukan walaupun dia melakukan dosa. Seperti yang kemarin diceritakan, seorang yang sedang merampok, ya, kalau diperhatikan, ya, bahwasanya di saat dia merampok dia berpuasa. Oh, ini orang ini hebat, ini perampok ini. Perampok, apa kau merampok tapi kau dalam puasa? Benar? Iya benar. Tahu dari mana? Saya tahu. Karena dia memperhatikan. Karena dia memperhatikan kebaikan dia, ya, akhirnya apa? Beberapa tahun berikutnya sedang dia melakukan ibadah haji atau umrah, ya, di saat dia melihat ada perampok itu sedang tahu. Ini dikenalinya, yang dulunya saya kenal, kau dulu, iya, saya perampok. Sekarang kau bisa sekarang bersemulia ini. Ya, dulu saya merampok dan dalam keadaan saya berpuasa, ya, dan saya harapkan dengan puasa saya menjadikan ke depan saya lebih baik, lebih mulia dan seterusnya. Allah terima ibadahnya. Jadi walaupun seseorang itu salah, yang kita tidak boleh, ya, menjustifikasinya bahwasanya dia salah. Ya, mudah-mudahan bisa ke depan dia menjadi baik dan terus kita berhusnuzon kepadanya. Kan yang salah itu salah, yang benar saat dia puasa itu adalah sesuatu yang benar, mudah-mudahan Allah terima. Nah, begitupun juga kita, kalau kita melakukan kesalahan dan dosa, kita katakan kita salah dan pendosa, dan mudah-mudahan kita terus melakukan kebaikan sehingga Allah terima kebaikan kita, menghapus dosa-dosa kita. Ini adalah sifat yang sangat mulia, yaitu mengakui kesalahan demi kesalahan kita. Dan begitu pun juga sifat yang mulia berikutnya adalah ada ucapan la adri. Ucapan
wallahu a'lam. Sifat kata-kata yang jujur yaitu saya tidak mengetahui tatkala ditanya sesuatu ilmu. Jangan basing-basing, jangan berbohong, jangan apalagi sengaja. Ya. Di mana lihat orang lihat ada ini ayahku tadi, oh ayah kau, sana mungkin. Padahal dia tidak tahu, takkanlah tidak tahu kalau tidak tahu. Apa hukumnya sholat setelah asar? Mungkin boleh. Boleh kalau tidak tahu ya katakan tidak tahu. Hal sholat setelah asar itu sholat sunnah yang tidak ada sebab itu tidak boleh. Kecuali ada sebab. Apa sebabnya? Sebabnya ke masjid. Sebabnya apa? Ada jenazah. Sebabnya apa? Ada istisqa. Sebabnya apa? Gerhana. Boleh. Ya, tapi kalau tidak ada sebab, ngapain sholat? Pengen baik, nggak boleh. Kali kalau dia ada hajat, sunatul hajatnya oleh sebab. Nah, jadi ada kata-kata yang la adri, kata-kata yang saya tidak mengetahui. Katakan kalau kita tidak mengetahui tentang sesuatu pertanyaan, apalagi berkenaan dengan hukum, apalagi berkenaan dengan sesuatu yang penting. Tentang dunia baik kita tidak boleh, apalagi tentang perihal agama. Makanya dikatakan oleh Ibn Umar, beliau mengatakan ada ilmu itu ada 3, ilmu natik, ilmu yang bisa bicara, itu kitabullah, Al-Quran, ilmu yang bisa bicara. Al-Quran ini walaupun dia bentuknya tulisan, hakikatnya dia adalah firman Allah, dan hakikatnya dia bisa bicara. Ucapannya sampai akhir zaman, ucapannya sampai hari kiamat. Di dalamnya menjelaskan tentang perihal balasan atau keadaan al-kubur, dalamnya balasan di akhirat. Berarti ucapan kitab yang bisa berbicara. Ulama mengatakan Al-Quran itu namanya juga kitab natik, kitab yang bisa bicara. Itu ilmu yang tidak ada habisnya. Makanya doanya kita setelah membaca Al-Quran, antara yang setelah kita baca Allahumma arhamna bil Quran itu kan ada lagi lamun qadimun la yumal sama'u tanazzah anil qaulin wa fi'lin wa niyati. Itu ada juga doa atau syair tentang Al-Quran. Kalamun qadimun la yumal sama'u. Al-Quran adalah kalam, ucapan qadimun yang maha dahulu, la yumal sama'uhu, yang tidak pernah bosan mendengarnya. Dalilul qalbi inda qaulin wa fi'lin wa niyati. Dan ini adalah petunjuk bagi kita tatkala kita membacanya, kita mendengarkannya, tidak pernah bosan. Al-Quran sudah sering disampaikan bahwasanya yang bosan dengan Al-Quran itu adalah orang yang banyak dosa. Orang yang bosan mendengarkan Al-Quran, orang munafik. Apalagi tidak mau baca Quran, itu petanda orang munafik, orang banyak dosa. Kita yang baca baru 2 lembar udah bosan. Kita yang baca 3 lembar kadang terpaksa, berat. Nah, ini menunjukkan banyak dosa. Makanya bangkai yang paling bau bukan bangkai binatang, bukan bangkai anjing, tapi bangkai manusia pendosa. Bangkai yang berat itu bukan bangkai gajah. Bangkai yang berat adalah bangkai pendosa. Jadi makanya indah dan sangat baik Nabi kita Muhammad SAW adalah Ar-Raufur Rahim, manusia yang sangat sayang, sangat penuh cinta. Kenapa? Beliau menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita, dan mencontohkan kepada kita, astaghfiru fa inni astaghfirullah kulla yaumin mi'amar.
Istighfar kalian setiap hari. Sesungguhnya aku selalu istighfar setiap hari minimal 100 atau hadis yang 75 kali. Sayang Nabi sama kita biar kita ya terus dihapuskan ya. Kenapa? Ya, mata kita kadang tidak pernah berhenti untuk meliriknya. Mulut kita tidak pernah berhenti dari mengucapkan. Ya, mulut kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, ya, bahkan hati kita tidak pernah berhenti dari melakukan kesalahan. Ya. Hati kita di sini, kita keadaan kita tempat kita di sini, hati kita di rumah, hati kita di sana, hati kita di sana, suuzon, ya hati kita. Sangka tidak baik kepada orang, sangka yang buruk kepada sesuatu, kepada hewan pun kadang-kadang kita sangka buruk. Hewan, padahal dia itu hewan. Ini serem nih, dia maling ini. Nah, kucing lagi hewan kita seuzon, apalagi pada manusia. Ini itu hewan, ya, bukan manusia, apalagi kepada manusia dia ada. Nah ini, maka setiap hari kita melakukan kesalahan. Berarti Nabi Muhammad sayang kepada kita, sangat cinta kepada kita. Wajar beliau bergelar Ar-Raufur Rahim. Makanya menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum raufur. Itu sifat Nabi. Yang baca ini kata mereka para ulama, maka baca yang banyak, maka dia akan dikejar-kejar oleh rezeki. Ya. Yang baca ini akan dijauhkan dari ini dan itu. Baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini adalah sifat Nabi yang sangat mulia. Jadi luar biasa sekali. Ya kalau kita kenal dengan Nabi, kenal dengan sifat Nabi, maka kita akan mengetahui alangkah sayangnya Nabi kepada kita. Beliau sudah mencontohkan kepada kita. Dan yang berikutnya adalah ilmu setelah Al-Quran wa sunnatun madiyah. Sunnatun madiyah yaitu perangai-perangai orang-orang dahulu. Ini adalah ilmu yang luar biasa. Atau amaliyah para salaf. Ucapan para salaf. Ini adalah ilmu yang luar biasa. Tidak usah jauh-jauh lah. Salaf-salaf orang-orang jauh. Ulama yang besar jauh-jauh, tidak usah jauh. Kadang-kadang petuah orang tua kita kita pegang. Petuah daripada kakek kita, nenek kita pegang. Akhirnya jangan lupakan kata mamang kata kita itulah, dia itu begini. Ini tua orang tua kita. Ini orang tua, ini misalkan ibu ayah kita, ataupun petuah kakek kita. Rumah ini jangan. Ini adalah warisan diberikan buat kalian. Nah, ini tanah itu jangan dijual. Kalau sudah ada rezekinya, infakkan atau buat musala atau masjid. Ini petuah biar kakek dapat amal terus. Ini petuah orang tua kita. Ini termasuk ilmu yang sangat tinggi adalah ucapan, perbuatan salafus saleh, orang-orang besar zaman dahulu, ulama-ulama besar pada zaman dahulu. Ini adalah termasuk ilmu yang sangat luar biasa setelah Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa yang mereka sampaikan, ya mereka ajarkan adat-adat yang mulia. Mereka sampaikan amalia-amalia mereka yang telah mereka amalkan. Mereka contohkan ibadat-ibadat mereka. Kita tidak tahu sunnah Nabi itu banyaknya, kita tidak tahu. Tapi kita bisa dapat ilmu dari mereka. Oh, baca ratib hadat. Oh, baca ratib atas ini. Oh, baca maulid Barzanji, maulid azab.
salawat maulid ini dan ini seterusnya. Ini adat-adat mereka katakan orang yang baca ini. Mereka dapat dari hadis Nabi. Ya, berarti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka itu adalah pilihan daripada hadis Nabi. Kita tidak tahu nak baca hadis, ya ulama itu al hadis bahrun. Hadis Nabi itu bagaikan lautan. Ya kita bingung nih, ambil yang mana. Semuanya banyak, nak ambilnya harus nyelam. Lautan bukan sungai Musi, cuma 20 meter, 30 meter, lautan 80 meter, 1000 meter sampai. Ini kita sudah dikasih ya, ilmu-ilmu dari mereka para salaf, para ulama-ulama terdahulu. Kita tidak tahu bacaan ziarah kubur, ya, alamullah ya sada, mereka yang ngajarkan dari mereka. Luar biasa mereka itu. Jadi ilmu yang luar biasa setelah Al-Quran dan Sunnah adalah ilmu yang diajarkan oleh para salaf, ulama-ulama yang terdahulu. Jadi wong tua kita, kakek kita pegang, apalagi yang ulama, orang-orang yang besar. Sampai sekarang ini ya adanya ziarah kubur, ziarah kubro, adanya ziarah Jum'ah. Kalau bukan mereka, para ulama-ulama terdahulu mencontohkan kepada kita, kita tidak tahu ziarah Jum'ah itu. Tidak tahu ziarah kubur itu, tidak tahu. Walaupun itu dari semuanya, dari hadis Nabi. Tapi mereka telah memilah dan memilih dari hadis-hadis Nabi sampai kita bisa mendapat pilihan dari mereka. Inilah. Dan yang ketiga adalah ilmu yang luar biasa adalah ucapan la adri. Ucapan saya tidak mengetahui kalau kita tidak mengetahui satu ilmu atau satu pertanyaan. Jadi ini adalah ucapan yang mulia. Jangan kita malu. Gimana lah itu cara nak temennya kiblat, tak tahu caranya di kiblat. Jangan tahu, sok tahu kalau kita tidak tahu. Caranya kiblatnya gampang, kalau caranya pakai pakai kompas. Nah, kalau kita tahu caranya saya kasih gitu. Jangan kita mungkin ngaruh kiblatnya dilihat ke mataharinya. Jangan sok tahu kalau kita tidak tahu. Ya. Ya boleh tak puasa nih bulan Rejab nih, boleh tak? Kalau kita tidak tahu jangan sok tahu. Katakan kalau kita tidak tahu, tidak ada. Ilmu yang sangat mulia. Jadi mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pun juga yang dikatakan oleh Imam Nawawi, min ilmin alim yaqul bima la ya'lam. Termasuk ilmu orang yang berilmu, kalau dia ditanya sesuatu yang tidak tahu, dia katakan la a'lam, saya tidak mengetahuinya. Itu pun juga apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, orang dekat juga dengan Nabi. Beliau pernah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia kaum muslimin, man alima syai'an falyaqul bih. Orang siapa yang mengetahui sesuatu, maka sampaikan ilmu itu. Tahu, sampaikan. Ya man la ya'lam, orang siapa yang tidak mengetahui dan dia ditanya, katakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahuinya. Sesungguhnya fa inna minal ilmi an yaqul lama lima ya la ya'lamu Allah alam. Ya. Sesungguhnya ucapan saya tidak mengetahui, hanya Allah yang mengetahui, itu adalah ya, ucapan yang Allah sampaikan kepada nabinya, Nabi Muhammad Nabi para nabinya, yang mana ya kepada Nabi Muhammad SAW khususnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya sesungguhnya aku tidak meminta upah kepada kalian. Jadi Allah nyatakan, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabat-sahabat, kau sampaikan kepada kaum muslimin, kau sampaikan kepada orang-orang manusia semuanya yang mereka Islam atau tidak. Saya tidak minta upah dari kalian semuanya, dan saya tidak pernah memaksa kepada kalian semuanya. Tidak pernah.
Nabi maksa untuk masuk Islam, Nabi maksa untuk melakukan selalu kebaikan, tidak pernah. Ya, Allah yang ajarkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sesuatu yang ucapan satu sifat yang sangat mulia, ya, ini diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah dapat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak pernah memaksa kepada kita semuanya. Sungguhnya kalau itu adalah suatu bukan ucapan yang hina, bukan ucapan yang tidak mulia, bahkan itu ucapan yang kita ucapkan yang mulia. Dan kita menyatakan itu bodoh, ini wong yang tolol, bukan. Tapi bahkan menunjukkan kita termasuk orang yang hati-hati kalau kita katakan saya tidak mengetahuinya. Imam Ali pernah mengatakan wa abradaha ala kabidi. Dia sering mengatakan itu. Sangat membuat hatiku dingin, kata beliau. Akhirnya mereka bertanya, ya, "Famadaka ya Amirul Mukminin? Apa yang membuat hatimu dingin itu, wahai Amirul Mukminin?" Qala yas'ala ar-rajulu amma la ya'lam fayaqulu Allah. Kalau seseorang itu ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, maka dia menjawab Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Inilah yang merupakan salah satu sifat yang sangat mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, sampai kita menjadi orang yang angkuh, seolah-olah kita tahu galanya. Padahal kita hanya tahu sedikit, Allah yang tahu banyak. Padahal setiap ilmu itu Allah turunkan ilmu itu melainkan sedikit. Jadi jangan kita malu untuk berucap saya tidak mengetahuinya. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sifat-sifat yang sangat mulia itu ya, adab-adab kita, bagaimana kita bisa memiliki adab tersebut yang sangat mulia tersebut. Bagaimana kita bisa menjadi menjadi orang tua yang beradab, dan menjadi anak yang beradab, yang beretika, orang yang berilmu yang beradab, yang beretika. Karena kadang kita merasa orang tua kita yang paling benar. Jangan. Kita pun sebagai orang tua juga harus memiliki adab dan etika, sehingga ya, kita akan dicontoh dan dilihat oleh anak-anak kita bahwasanya kita adalah sebagai orang tua yang beretika dan beradab. Imam Syafi'i pernah beliau katakan tentang perihal adab, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan kalian semua murid-muridku, ilmu itu bagaikan seperti garam, hanya penyedap. Ilmu sebagai garam, penyedap rasaku. Wa adabaka, dan adab itu daqiqan, bagaikan gendumnya, bagaikan nasinya. Banyaklah nasinya atau banyaklah garamnya. Itu banyaklah nasinya, ada yang makan garam. Jadi daripada ilmu yang banyak, kita harus utamakan adab. Bagaimana contoh tadi adab sahabat Nabi? Tidak bertanya sepatah pun, ya, tidak berucap sepatah pun. Bagaimana adab sahabat? Ya, adab sahabat Nabi? Kalau ada datang perempuan tadi, katakan saya penzina, pernah penjahit soal itu jadi wartawan. Siapa, di mana, cak mana? Itulah adab yang sangat mulia. Jadi kalau kita merasa punya ilmu, maka jadikan adab kita lebih daripada ilmu. Akhlak kita lebih daripada ilmu. Walaupun kita sebagai orang tua.
ada seorang ulama berkhidmah kepada Imam Malik. Beliau Abdurrahman bin Qasim, beliau pernah menceritakan bahwasanya saya berkhidmah kepada Imam Malik selama 20 tahun. Imam Malik ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Saya berkhidmah kepada Imam Malik sebanyak 20 tahun. Dan dari 20 tahun itu 2 tahun saya belajar ilmu. 2 tahun saya belajar adab. 18 tahun belajar ilmu. Ya, dia merasa mungkin ilmu lebih penting daripada adab. 2 tahun dia belajar adab, selebihnya belajar ilmu 18 tahun. Akhirnya apa? Ya, dia katakan la'alli aj'alu kullaha fil adab. Saya berharap, ya, saya menyesal pengennya kalau saya belajar tentang adab. Begitu mulianya adab, yang sangat mulia. Begitu berharganya adab itu. Ya, jadikan seseorang itu ya menjadi mulia dengan adabnya. Hingga juga dikatakan apabila seorang pelajar, murid itu memiliki 3 sifat, maka sang guru akan merasa senang. 3 sifat yang dimiliki oleh murid, ya, atau santri, maka sang guru akan menjadi tenang dan senang, bahagia. Apa itu? Yang pertama adalah al-akal. Seorang murid itu punya akal. Akal itu ya nalar. Sehingga tatkala disampaikan sekali dia paham. Mana kalau punya murid tidak paham-paham. Sumpah guru ini. Kau nih, berapa kali ini. Ini apa? Tangan sakit, meja, ya. Tangan sakit, ngedor-ngedor, iya, nulis capek berapa kali, tidak paham-paham. Jadikan kita sebagai murid yang berakli, murid yang berakal. Akal gimana? Ya langsung paham. Biar aku ini apa? Biar aku ini lancar, baca di rumah rutin nih. Biar aku ini apa? Punya ilmu, ulangi di rumah. Amalkan. Hanya murid yang berakal. Kalau disuruh baca, bisa langsung. Apa? Ya sudah, dia paham, dia pinter. Ya. Di rumah dibaca. Idul akal. Kalau kita punya murid seperti itu, kita senang. Dan guru pasti senang sama kita. Dan yang kedua adalah, ya, yang kedua adalah al-adab. Adab. Apabila murid itu beradab. Nah, kalau muridnya tidak beradab, Ustaz itu Ustaz tak ngerti apa ini nanya Ustaz. Tak ada ini. Iya. Ustaz ini nyuruh ngapal ke sini. Ustaz nih, capek Ustaz. Aku ini dah tua, suruh ngapal lah. Tidak beradab itu, tidak beretika. Ya. Dan yang berikutnya husnul paham, sangat paham. Jadi berakal, ya, bisa menalar, bisa menjangkau dan memiliki kepahaman yang baik. Ini paham sekali disampaikan paham. Dan bisa bisa mencontohkan. Orang yang paham itu bisa mencontohkan. Ini 3 sifat dimiliki oleh murid, maka gurunya akan senang dan bahagia. Dan sebaliknya, 3 sifat yang dimiliki oleh guru, muridnya akan senang. Muridnya akan tenang. Apa itu? Yang pertama adalah sabar. Kalau gurunya sabar, kita ingat guru-guru kita dulu kan, lemaknya guru itu apa ini, Ustadz ini ngapa? Ya diamnya kita nyontoh diam, senang yang gitu. Ya kadang kita masuk terlambat, Cece ada tahu Ustadznya tadi. Senang muridnya tadi. Ya kita kurang ajar dulu, dia sabar. Nah ini. Ya, jadi kalau kita jadi guru, ya muridnya bakal senang kalau kita sabar. Ya guru pasti banyak ujiannya. Dia harus sabar. Ya. Jadi guru biar muridnya senang. Dan yang kedua adalah tawadu, sifat tawadu. Maka menjadi guru harus memiliki sifat tawadu. Tidak boleh
sombong, tidak boleh merasa lebih, ya. Makanya katakan oleh Imam Ali, ya, khamsu hisal, ada 5 sifat. Kalau seseorang itu memilikinya, maka dia akan menjadi orang soleh. Seseorang itu, ya, memilikinya, dia tidak bakal jadi orang soleh. Ya, jadi orang bodoh itulah. Apa itu? Qanaatu bil jahal. Sifat yang pertama, tidak akan jadi orang itu orang soleh, orang pintar. Orang yang selalu merasa tenang dengan kebodohan. Tenang. Ayo santai lah. Lama-lama macam ini, tenang dengan bodoh tadi tidak. Itu nulis yang kita. Tidak mungkin lah bisa nulis kalau kita tidak latihan. Baik. Orang yang tenang dengan kebodohan, senang, tidak gelisah dengan kebodohan, ini tidak bakal pintar. Ya, akan jadi orang soleh. Dan yang kedua adalah haris ala dunia. Orang yang selalu rakus dengan dunia, tidak akan jadi orang soleh. Karena rakus dengan dunia. Maksudnya apa? Orang yang rakus terhadap dunia itu, kalau kehilangan dunia, langsung dia meratap. Kehilangan dunia itu ngatapi. Nah, ya. Dunia ini, namanya dunia, selain dunia ini adalah mana? Dunia ini tempat yang sirna. Tidak usah diratapi. Kalau hilang, pergi, hanyut, misalkan hanyut, ya, bajunya Pak, ya, hanyut, ya sudah. Dirata. Hilangnya ngapalah ini salah ini kalau segala buahnya yang marah kalau habis. Orang yang rakus terhadap dunia, dia tidak akan jadi orang soleh. Karena ya, yang Allah pandang itu hatinya. Hatinya cinta dunianya, tidak akan masuk hidayah atau jahat. Dan yang berikutnya adalah asyukhu bil fadl. Kikir dengan kelebihan yang dia miliki. Dia punya kelebihan harta, dia punya kelebihan ilmu, dia punya kelebihan ini dan itu. Bahilnya tidak mau unjuk. Ya. Nanya terus kalau ini. Itu sudah lain kali ben. Orang demikian tidak baik. Dia punya lebihan harta, dia tidak mau atau kikir akhir untuk memberikannya. Ini orang yang tidak baik. Dan yang berikutnya adalah ijab berra'i. Orang yang selalu bangga dengan pendapatnya, bangga terhadap dirinya. Sudah jadilah, sudah bagus, tidak ini. Ini orang yang bangga dengan pendapatnya itu, kelebihan yang dia miliki, ini dia tidak akan jadi orang soleh atau tidak akan jadi orang yang pandai. Ini tadi, sehingga ya orang yang guru tadi dia tidak tawadhu, maka dia akan menyebabkan muridnya tidak menjadi tenang dan senang. Sombong guru-gurunya dan kita jadi guru harus memiliki sifat tawadhu, ya. Dan yang berikutnya biar murid itu senang dan bahagia, husnul khuluq. Guru memiliki sifat akhlak yang baik. Jadi termasuk guru ini adalah orang tua tadi. Orang tua harus sabar, orang tua harus tawadhu, orang tua harus memiliki akhlak yang baik biar ya anak-anak dan keluarga itu bisa senang dan tenang. Ya. Orang tua kan lebih dari guru. Atau orang tua itu guru yang pertama. Jadi harus memiliki sifat tadi sabar, tawadhu dan akhlak yang baik. Itu membuat muridnya akan jadi senang dan tenang. Jadi murid jadi senang dan tenang, ya. Guru menjadi senang dan tenang. Ada di antaranya ini ada galau. Apa itu? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Siapapun kita jadi guru atau orang tua atau pemimpin atau kita jadi murid, ya, maka
kita harus memiliki sifat akhlak yang baik tadi. Biar bawahan kita, atasan kita, semuanya akan senang dan tenang. Ya, mana kalau pilotnya tidak tenang, pilotnya tidak membuat kita tenang. Hadirin sekalian, sebentar lagi akan ada badai. Harap semuanya mencangkan ikat pinggangnya, ikatannya. Tidak tenang buat nih pilot ini, tidak membuat kita tenang. Ya, karena dia nakut-nakuti kita. Ya, jadilah ya, pemimpin yang membuat bawahannya itu tenang dan senang. Inilah apa itu diantaranya adalah utamanya adalah akhlak yang mulia, adab yang mulia, kepribadian yang mulia. Contohnya adalah Nabi kita Muhammad SAW yang sangat luar biasa sekali. Dan beliau mengajarkan kepada kita semua melalui para sahabatnya. Ceritakan ada seorang ulama yang bernama Yazid Al-Bustami yang mana beliau ingin mendapatkan ilmu atau riwayat hadis dari seorang guru besar. Datang dia orang zaman dulu datang jauh-jauh buat kereta. Tapi mereka yang naik unta atau naik kuda. Datang tempat yang jauh, kalau datang sampai ke rumah Syekh tadi, kebetulan waktu sholat, Syekhnya lagi di masjid. Hanya dia datang ke masjid, ya. Selesai dia sholat, dia nunggulah. Namanya orang besar, biasanya terakhir. Kita nih lah, orang kecil ini datang terlambat, masjid, balik dulu, dua. Mana tadi? Sudah dua. Kita nih orang kecil, datang terlambat, balik dulu, dua. Orang besar itu datang duluan, balik akhirat. Zikirnya banyak, sunnahnya banyak. Kita nih zikir sedikit, sunnahnya sedikit. Akhirnya nunggulah itu tadi. Sudah selesai, udah balik galau, baru kelihatan. Tapi dia ingat dulu, sebelum dia tadi dia lihat gurunya tadi ya membuang ingus. Oke. Dia membuang ingus itu ke dinding masjid. Lapnya di dinding masjid. Ini adalah adat yang tidak ada sunnahnya itu. Jadi dia datang untuk mendapatkan ilmu riwayat hadis dari guru tadi, akan dia tidak melihat pada guru itu tidak ada adab yang baik, tidak ada sunnah di dalamnya, akhlak yang tidak baik, dan sesungguhnya ilmu itu tidak akan diberikan, ilmu yang berkah maksudnya tidak akan diberikan kepada orang yang tidak memiliki adab yang baik. Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu kita berkah, ilmu kita baik, sehingga kita bisa jadi orang yang baik, yang mencontohkan kepada anak keluarga kita, membuat ketenangan pada anak keluarga kita, dan orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita, memberkahi umur kita, panjangkan umur kita, dan umur yang orang yang kita cintai, dan orang yang sakit orang yang kita cintai. Dan juga khusus pada malam ini ada permintaan doa syifa pada mertuanya Dinda kita Diding, ya. Pak Miscap bin Miscap bin Narak, anallaha yashfihi shifaan taman ajan laysa ba'dahu saqaman wala alaman ومن نوى ومن أراد الشفاء. هذه النية كلمة صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya kan, ini saja yang saya sampaikan. Maaf, kita teman. Ya, besok bisa diamalkan membaca Muhammad Rasulullah ya di saat khotib sedang berada pada khutbah yang kedua, ya.
khutib pada saat khutbah yang kedua atau sedang melaksanakan khutbah yang kedua, disunahkan atau dianjurkan baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Itu adalah amalan para salaf. Siapa yang membacanya maka insya Allah akan diberikan rezeki tidak terputus sepanjang tahunnya. Kalau kita bisa mengamalkannya, bila diamalkan di Jumat terakhir di bulan Rajab ya. Dan amalan yang biasa kita baca 10 hari yang terakhir yaitu membaca Subhanallah pada setiap harinya. Subhanallah. Ini saja sampaikan dan Allah sampaikan hajat kita, Allah penuhi niat dan angan-angan kita. Allah jadikan kebaikan pada amalia kita, jadi kebaikan pada adat istiadat kita, anak-anak kita anak-anak yang saleh insyaallah. Hanya tersampaikan semua hajat dunia dan hajat akhirat Allah. Ala diniyah kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah syaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabil sayyidi haddadil qulub wasilatina illallah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ala sayyidina Muhammadin an-nabil mahbub qulub wasilatina illallahil mahbub wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabil mahbub haddadil qulub wasilatina illallahil ma'bud wa ala alihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah bil alamin.